Halo sahabat CPNS, bagaimana kabar kalian? Semoga masih tetap semangat ya. Di video ini aku mau memaparkan teori mengenai TWK, tes kewarganegaraan yang mungkin akan keluar di tahun 2021 nanti. Jadi di video ini aku hanya menjelaskan mengenai teorinya saja dan kita akan membahas soalnya di video berikutnya ya. Baiklah, tanpa berlama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Konsep dasar Pancasila ini terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Kata Pancasila sendiri diambil dari bahasa Sanskerta, di mana panca memiliki arti 5 dan sila berarti dasar. Jadi Pancasila memiliki arti 5 dasar. Dalam hal ini yang dimaksud adalah 5 dasar negara. Baiklah, berikut adalah butir-butir yang terkandung di dalam Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di mana butir yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan menganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. 4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. 6. Mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dan yang ketujuh, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Selanjutnya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Terdiri dari 8 butir. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi terhadap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepas selera, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keempat, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang kelima, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang keenam, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang ketujuh, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Dan yang kedelapan, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Selanjutnya sila yang ketiga tentang persatuan Indonesia. Adapun butir Pancasilanya yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kedua, menganggap dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ketujuh, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya sila yang keempat mengenai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Adapun butir Pancasila yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
Keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang keenam, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang ketujuh, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Kesembilan, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Dan yang ke-10, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Yang terakhir, sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun butir-butir Pancasila yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan bergotong royong. Kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Yang keenam, tidak menggunakan hak memiliki untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat membosankan dan gaya hidup mewah, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Yang ketujuh, suka bekerja keras, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dan yang terakhir, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Jadi, dari seluruh butir-butir pengamalan Pancasila di atas, teman-teman hanya perlu untuk memahaminya saja, tidak perlu dihafal. Yang penting inti-intinya saja ya. Jadi sekian dulu pembahasan di video ini. Untuk contoh selanjutnya kita bahas di video selanjutnya. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe saja. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan soal-soal dan pembahasan lainnya. Jika memiliki saran, silahkan tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching.